Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini Bapak akan sampaikan materi tentang unsur karya sastra prosa atau cerpen, yaitu meliputi dua unsur. Pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Silahkan dicermati. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur yang membangun karya sastra dari luar disebut atau dinamakan dengan unsur ekstrinsik. Macam-macam unsur intrinsik, diantaranya tema, amanat, latar atau setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur, dan gaya bahasa. Yang dimaksud dengan tema adalah permasalahan utama yang menjiwai sebuah cerita atau karangan. Tema ini dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan padat. Tema misalnya tentang percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Adapun amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan. Amanat dalam sebuah cerita pastilah bersifat positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, janganlah kita senang berbohong, dan sebagainya. Latar atau setting yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan atau peristiwa dalam cerita yang meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sekarang sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Pengarang bisa menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut, namun bisa juga menjadi pencerita saja. Sudut pandang dibagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Bisa menjadi tokoh utama, bisa juga menjadi tokoh pembantu. Ciri sudut pandang orang pertama adalah menggunakan kata ganti aku dalam cerita. Maka dari itu disebut juga sudut pandang akuan. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi pertama sudut pandang orang pertama pelaku utama, tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Kemudian yang kedua sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita.
yaitu dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tidak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Nah, ciri utama sudut pandang ini adalah menggunakan kata ganti dia atau nama tokoh atau nama orang. Oleh karena itu, sudut pandang ini disebut juga sudut pandang diaan. Sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, lahir dan batin tokoh cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga terarah. Pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya saja. Sedangkan tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Peranan dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis. Berikut adalah penjelasan 3 watak tokoh tersebut, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Silahkan dicermati masing-masing penjelasan atau pengertiannya. Penukuhan itu apa? Yaitu cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penukuhan secara umum ada 2, secara langsung atau analitik, dan penukuhan secara tidak langsung atau dramatik. Penukuhan langsung artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya, tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba. Atau secara fisik, tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam, tergerai, dan sebagainya. Sedangkan penukuhan tidak langsung artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Dalam hal ini, watak tokoh bisa dilihat dari pikiran tokoh, dialog, tingkah laku, lingkungan, reaksi, dan yang terakhir dari keadaan fisik tokoh. Ini contoh cuplikan sebuah cerita atau cerpen atau bagian dari novel. Silahkan dicermati baik-baik. Sekarang alur atau plot, yaitu rangkaian atau jalinan antar peristiwa atau lakukan dalam cerita. Sebuah cerita terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Misalnya, silahkan dibaca. Jenis-jenis alur, yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Silahkan dicermati pengertian masing-masing dari jenis alur tersebut.
Berikutnya adalah piramida atau pola atau tahapan alur yang menggambarkan bagaimana rangkaian peristiwa dalam cerita itu tersusun secara kronologis menuju naik ke atas mencapai klimaks, terus ada arah turun sehingga mencapai penyelesaian. Silahkan dicermati piramid alur tersebut. Yang terakhir dari unsur intrinsik adalah gaya bahasa pengarang, yaitu cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki ciri khas gaya bahasa masing-masing, seperti Ahmad Tohari, Kunto Wijoyo, dan lain-lain pengarang di Indonesia khususnya ini. Unsur ekstrinsik sekarang. Unsur ekstrinsik dalam cerpen atau novel meliputi nilai-nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan pengarang, situasi sosial ketika cerpen atau novel itu dibuat atau diciptakan. Anak-anak, ada pertanyaan? Jika tidak ada, tidak masalah. Mungkin nanti kalian bisa ulang lagi menonton video ini. Berikutnya adalah contoh-contoh cuplikan cerita dari cerpen ataupun novel. Silahkan dicermati. Nanti ada latihan yang harus kalian kerjakan di akhir video ini. Silahkan dicermati baik-baik, karena nanti di akhir video ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan pengamatan dan pencermatan kalian terhadap cuplikan cerita-cerita yang disajikan tersebut. Baiklah anak-anak, materi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen atau novel Bapak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selamat belajar dengan baik, selalulah berdoa, salam kompak, sehat selalu, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua, beribadah sesuai agama masing-masing, agar kelak kalian menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.